video Pak kelasnya Zidan Pak. Ya. Zidan Pak. Sudah, saudara Zidan. Said dan Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, lanjut kita buka Pak absen terlebih dahulu. Di sini ada semua ya. Ahmad Ragi Ramadan, Muhammad Adrian Renda, Hadir Pak. Muhammad Reza, Hadir Pak. Fajar Rahman, Hadir. Hasan Isra, hadir. Ya, hadir semua ya. Ada yang hadir Pak. Ya Pak, Abu Rizal Pak. Abu Rizal. Iya. Keterangannya Sunatan Pak. sunatan. Oke. Ada suratnya ya? Ada Pak. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai alat pergaulan remaja. Sebelum kita memasuki materinya, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan alat? Ayo Pak. Ya, saudara raja. Perbuatan pergaulan dalam lingkup remaja Pak. Ada lagi? Ya, Hasan. Perbuatan dalam sosialisasi lingkungan eksternal maupun internal maupun eksternal. Ya. Ada lagi? Sudah? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke. Jadi Bapak akan jelaskan sedikit dikarenakan spidolnya habis. Nanti kalau dicatat ya. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi alat itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan hal kebaikan. Itu yang dimaksud dengan alat. Sedangkan kalau pergaulan, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pergaulan? Gak ada ya? Jadi pergaulan merupakan jalinan hubungan antara satu dengan yang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Terus lanjut pengertian remaja. Nah, kalau remaja itu sekelompok orang yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak atau dari masa puber ke masa remaja, yang mana masa remaja itu berumur dari 13 sampai ke 19 tahun. Nah, sebelum memasuki masa remaja, seseorang itu harus melewati masa pubernya terlebih dahulu, yang mana masa puber itu dari umur 9 tahun sampai ke 13 tahun. Itu yang dimaksud dengan remaja, dari umur 13 sampai ke 19. Oke, lanjut. Alat pergaulan remaja ini terbagi menjadi dua. Jadi alat pergaulan remaja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alat pembudi dan yang kedua alat tercela. Kita akan membahas yang pertama dulu mengenai alat terpuji. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan alat terpuji? Ada? Gak ada ya? Oke, jadi alat terpuji itu dalam pergaulan remaja adalah di mana perilaku remaja dalam kehidupan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yang
dan menghindari dari perbuatan tercela. Jadi perbuatan terpuji itu melarang apa yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat Islam. Tolong dicatat ya. Ya Pak. Lanjut. Adapun dari bagian alat terpuji, yang pertama itu ukhuwah. Alat ukhuwah atau menjadi persaudaraan. Bicara lagi. Ukhuwah. Tidaknya gratis. Yang pertama, ukhuwah atau menjalin persaudaraan. Catat ya? Ya Pak. Ya. Yang kedua, tasamuh atau menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Jadi kita sesama makhluk harus saling menghormati, walaupun itu beda keyakinan. Jangan menghormati sesama muslim saja, tapi harus menghormati sesama non-muslim juga. Itu pengertian dari tasamuh. Terus bersikap rendah hati walaupun memiliki kelebihan. Jadi nggak usah sombong walaupun udah banyak harta, banyak kelebihan yang lain, nggak usah sombong karena semua itu ada milik Allah. Selanjutnya bersikap saling mengasihi pada sesama makhluk. Jadi kalau kita mempunyai harta yang sudah mencukupi atau mempunyai uang, lebih baik kita infakkan sebagian dari harta kita. Enggak boleh ini pelit, harus saling mengasihi. Selanjutnya, adapun dampak dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama itu menunjukkan sikap arif dan bijaksana. Jadi maksudnya adalah dapat memperhatikan suatu situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku arif juga mampu mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan, mempunyai dengan rasa yang tinggi, bersikap hati, sabar dan santun. Itu yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap arif. Lanjut, menumbuhkan sikap mandiri. Jadi sikap mandiri itu seseorang remaja mampu melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan tanpa bantuan orang lain. Itu yang dimaksud dengan sikap mandiri. Terus yang selanjutnya menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja juga mempunyai rasa tanggung jawab yang akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi dari dampak keluarga terpuji tadi ada apa aja tadi? Spidolnya enggak nulis. Bahwa atau menjalin persaudaraan. Terus kesamaan. Terus apa lagi? Mempunyai sikap mandiri. Benar enggak? Enggak ya? Ya lanjut. Adapun cara membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah untuk perempuan harus membiasakan bentuk aurat itu bagi perempuan. Santun dan rendah hati, tidak sombong.
terus harus mengasihi satu sama lain, itu harus dibiasakan dalam perilaku terpuji, mengajak berbuat kebaikan, jangan mengajak berbuat keburukan. Terus kalau ada waktu luang, sebaiknya diisi dengan yang hal-hal positif. Jangan dilakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Ya. Lanjut, adapun tindakan dalam mencegah rusaknya akhlak remaja. Jadi dalam pergaulan remaja ini adapun cara untuk mencegah agar tidak rusak remaja-remaja sekarang ini. Yang pertama itu tindakan preventif atau pencegahan dengan cara pendidikan informal atau dididik melalui keluarga. Terus pendidikan formal, dididik di dalam lingkungan sekolah, dan non formal melalui masyarakat. Itu cara pertama dalam mencegah rusaknya pergaulan remaja. Terus yang kedua itu tindakan represif, di mana tindakan ini adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk remaja yang melakukan kenakalan. Nah, tetapi yang bertujuan untuk mendidik itu misalnya mengadakan razia terhadap barang-barang yang atau alat-alat yang digunakan untuk kenakalan remaja, seperti contohnya minuman-minuman keras, terus senjata-senjata tajam, itu yang harus dihindari. Yang ketiga, tindakan kuratif. Nah, tindakan kuratif ini adalah tindakan rehabilitasi atau tindakan pemulihan. Tindakan ini merupakan pembinaan khusus untuk memecahkan masalah dalam kenakalan remaja. Sampai sini sudah paham? Kalau mencatat ya, di bagian alat terpuji. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua, mengenai alat tercela. Alat tercela. Coba sebelum kita memasukinya, membahas materinya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan alat tercela? Ya Pak, Ya, saudara Raja. perilaku buruk yang harus dihindari setiap manusia Pak. Perilaku buruk ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Betul, Pak. Apa aja contoh-contoh dari perilaku alat tercela dalam pergaulan remaja? Maling, Pak. Maling, terus Minuman keras, Pak. minuman keras, Judi, Pak. judi. Banyak ya. Oke, jadi contoh dari alat tercela ini ada Oke, tadi contoh dari perilaku tercela, tawuran antar sekolah itu termasuk bagian dari alat tercela. Adapun cara kita menghindari dari perilaku tercela tersebut, yang pertama itu meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Jadi agar terhindar dari perbuatan tercela ini, maka harus meningkatkan iman kita, jangan sampai goyah. Terus meningkatkan kualitas akhlak
dengan membiasakan menerapkan perilaku baik seperti menolong sesama, tidak mengganggu orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan mengikuti peraturan sesuai pada dirinya, maka itu akan terhindar dari perilaku tercela tersebut. Terus mengatur waktu dengan baik. Jika mempunyai waktu luang, maka gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Dalam beraktivitas harus dilakukan dengan waktu yang sebaik-baik mungkin. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa yang telah Bapak jelaskan? Coba. Ya, saudara Raja. Mengapa dalam pergaulan remaja ini kita harus berhati-hati dalam bergaul? Terima kasih, Pak. Ya, jadi dalam pergaulan remaja itu karena kita harus menghindari perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang seperti tadi yang telah Bapak jelaskan, perilaku yang kita hindari dalam pergaulan remaja itu tadi. Yang pertama, minuman keras itu harus kita hindari. Perilaku ini berbuat maksiat, berzina, itu harus dihindari dalam pergaulan remaja. Mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Di sini pulang, Pak. Pulang. Siap, Pak. Pulang. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12, kita lagi juga salat zuhur. Siap, Pak. Ada PR, Pak? Ya, nanti Bapak kasih tugas. Nanti Bapak kirim lewat PA. Minggu depan dikumpul ya. Oke, untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baik. Dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.